yang berperan dalam perlawanan Banten melawan VOC. 1. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai dengan 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian, Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. 2. Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten 1651 sampai 1683. Ia mendukung perjuangan ayahnya dalam perang melawan VOC tahun 1656. Pangeran Purbaya juga diangkat menjadi putra mahkota baru karena Sultan Haji, putra mahkota sebelumnya, memihak VOC. Kedua, waktu dan tempat. Belanda kali pertama datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelius de Houtman, tepatnya di Banten, Jawa Barat. Namun, kala itu Belanda langsung diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka dianggap kasar dan sombong. Ketidaksukaan rakyat Banten terhadap Belanda berlanjut hingga tahun 1656. Kala itu Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Pada 1656, rakyat Banten melakukan perlawanan terhadap VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda. Selanjutnya adalah latar belakang. Adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Jadi strategi perlawanan Banten ialah mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis untuk menjalin hubungan baik. Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dengan negara-negara Asia seperti Persia, Bengalan, Siam, Tonkin, dan Cina. Dan Sultan Ageng juga mengirim beberapa pasukan untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC. Rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC dan dibangun saluran air atau irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi. Melakukan perusahaan terhadap segala instansi milik VOC di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Yang keempat, Banten melawan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan sekaligus menandingi perkembangan bandar perdagangan VOC di Batavia. Selain itu, Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara Asia seperti Persia, Bengalan, Siam, Tonkin, dan Cina. Untuk melakukan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Jungjung kapal Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang meneruskan perjalanan ke Banten. Menanggapi hal tersebut, Sultan Ageng mengirimkan beberapa pasukan untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan membuat gangguan di Batavia. Rakyat Banten juga melakukan pengerusakan terhadap kebun tanaman tebu milik VOC. Untuk menghadapi serangan Banten, VOC memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Norwich. Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan membangun saluran irigasi untuk kepentingan pertahanan. Saluran irigasi tersebut selain untuk meningkatkan produksi pertanian juga untuk memudahkan transportasi dalam perang. Pada tahun 1671, Sultan Agung mengangkat putra mahkota Abdul Nasir Abdul Qahar atau yang dikenal Sultan Haji sebagai Raja Pembantu. Sebagai Raja Pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab dalam urusan dalam negeri, sedangkan Sultan Agung bertanggung jawab atas urusan luar negeri dengan dibantu oleh putra yang lainnya yang bernama Pangeran Arya Purbaya. Adanya pemisahan urusan tersebut diketahui oleh perwakilan VOC di Banten, WSEF. Selanjutnya, WSEF mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh kepada Pangeran Arya Purbaya. Karena hasutan, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Kemudian Sultan Haji bersekongkol dengan VOC. VOC bersedia membantu Sultan Haji dengan beberapa syarat. Berikut beberapa persyaratannya. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. 4.
pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Sultan Haji menyetujui tersebut dan pada tahun 1681 VOC berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai VOC dan Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan terhadap VOC. Inilah akhir dari kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa di Kesultanan Banten. Pasukan yang dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa masih terlalu kuat sehingga berhasil menghubung VOC bersama dengan Sultan Haji. VOC segera memberikan perlindungan kepada Sultan Haji di bawah pimpinan Jacob de Roy. Kekuatan pasukan Sultan Agung Tirtayasa membuat bantuan dari Batavia tidak dapat mendarat di Banten. Hal tersebut memaksa Sultan Haji untuk mengadakan perjanjian baru dengan VOC, yaitu memberikan hak monopoli VOC di Banten. Setelah perjanjian tersebut, tanggal 7 April 1682 datanglah bantuan dari Batavia yang dipimpin oleh Francois de Saint-Martin, dibantu oleh John Kerr, tokoh yang memadamkan pemberontakan Turno Jaya. Pasukan ini berhasil membebaskan Loji dari kepungan pasukan Sultan Agung Tirtayasa. Untuk menyelesaikan perlawanan tersebut, Sultan Haji mengutus 52 orang keluarganya untuk membujuk Sultan Agung Tirtayasa. Setelah berhasil dibujuk, Sultan Haji dan VOC menerapkan tipu muslihat dengan mengepung iring-iringan Sultan Agung Tirtayasa menuju ke Istana Surosowan pada tanggal 14 Maret 1683. Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap, namun pengayaran ayah Purbaya berhasil lolos. Kemudian Sultan Agung Tirtayasa dipenjarakan di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692.